It's pretty old. It's getting pretty old for sure. 对于树来讲，树林应该 Nice, 很 nice 高了 place. 这 Nice place. 很美的地方 I，like it. 我很喜 I 欢， like it. 我喜欢这地儿 I。所有 could 这 get used 里 to 的我这地儿能待得惯，我可能不想走了呢。展现的这种生命啊，展现的这种历史啊，让我们站在这里啊，你看看这棵树，这是一个两棵树连在一起了， Oh, 也是100多年前的一棵树。 history of over 100 years. it's 100 years. 100年嘛，哦，不止啦，不止100岁。非常不 Close to 200. 非常不一般的。我告诉你，这边的树全部是在200-300年以上，那边还有一个400多年的树。 All the trees here are around 200 to 300 years old. And the big one, just behind 那棵粗一点是400 about 400 years old. They live that long, these trees. 这些树真的能够活这么久？是的，还有1000年的树， And there are trees 在其他的地方。 thousands years old. From other countries, presidents and prime ministers, does he bring them here? 那其他的国家来的元首啊、总统啊，或者是总理什么的，您作为国家主席，也都会到这边来接待他们吗？很少。是的，这个地方我们首先以前外事活动不在这里，后来有外事活动以后极少。 In the past, we never had state commission. Menteri Keuangan Purbayudisa Dewa memastikan pemerintah siap memberikan subsidi kendaraan listrik masing-masing 100.000 unit untuk mobil dan motor listrik. Ya, nantinya jumlah tersebut bisa bertambah bergantung pada permintaan dan Purwaya menyebut pemberian insentif ini untuk mengurangi konsumsi BBM dan beralih ke EV serta menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum tren pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perbaikan. 100.000 mobil, subsidi mobil listrik 100.000 sampai bulan Oktober. Enggak, 100.000 pertama. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Nanti skemanya Pak Menteri Perindustrian akan menjelaskan seperti apa. Nanti juga Menteri Perekonomian akan memberikan seperti apa. Motor listrik juga sama. 100.000 pertama akan kita kasih. Berapa subsidinya? 5 juta. Kalau habis, kita kasih lagi. Kalau habis, kita kasih lagi. Jadi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan triwulan ketiga dan triwulan keempat. Juni awal harusnya mulai jalan. Itu salah satu kebijakan yang mungkin, atau saya boleh omong, sudah didiskusikan, tapi nanti akan diumumkan lagi. Ya, selanjutnya di tengah tantangan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, Komisi 11 DPR RI meminta penguatan dan optimalisasi program-program prioritas pemerintah yang dinilai mampu menumbuhkan perekonomian secara nasional. Ya, anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Aneta Komarudin menegaskan pemerintah harus mengambil langkah konkret dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata. Di mana pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang tumbuh 5,61% ini cukup bagus sebagai trigger dalam menggerakkan potensi-potensi perekonomian secara nasional. Untuk itu Putri Aneta menekankan agar program-program prioritas pemerintah yang sudah berjalan untuk dimaksimalkan. Terlebih lagi program prioritas pemerintah dinilai mampu membuka lapangan kerja secara luas sekaligus dapat memberdayakan masyarakat. Tentu kalau daya beli kita sangat dipengaruhi juga dengan faktor geopolitik yang ada sekarang. Kita tahu perang di luar Indonesia itu bukan batas kewenangan kita sebagai pemerintah. Jadi tentu kebijakan-kebijakan bantalan sosial yang sekarang pemerintah terus-menerus genjot seperti bantuan sosial, subsidi, PPN yang ditanggung untuk industri penerbangan dan lain-lainnya itu sebenarnya sangat baik untuk menopang daya beli masyarakat yang mungkin sekarang sangat tergerus dikarenakan kondisi geopolitik.
Indeks keyakinan konsumen April 2026 tercatat naik ke level 123. Ya, hal ini menunjukkan optimisme ekonomi. Kenaikan terlihat di kelompok pengeluaran di atas 4 juta rupiah dan usia 20 hingga 60 tahun. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK periode April 2026 menunjukkan kenaikan 0,1 poin dari 122,9 pada Maret 2026 menjadi level 123,0 pada April 2026. Survei yang dilakukan Bank Indonesia ini menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap perekonomian ke depan. IKK sendiri merupakan indikator yang dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga, di mana indeks keyakinan konsumen menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya indeks kepercayaan konsumen pada April 2026 di level 123 berada di zona optimis atau di atas nilai acuan. Berdasarkan pengeluaran, IKK April justru turun di sebagian besar kelompok, sementara berdasarkan kondisi keuangan rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi naik dari 71,1% menjadi 71,2%. Sebaliknya proporsi pendapatan konsumen yang disimpan dari 18,2% menjadi 17,6% tercatat meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.